Cek 1 2 3. Selamat malam. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Oke, baik. Karena pada malam hari ini ada 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan ini baru 10 siswa yang hadir. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Sambil cek-cek sound dulu. Cek belum? Memang saya belum ngomong, Mbak. Betul, ada ini tempat
saya itu samping rumah lagi ada konser. Kedengaran ya suaranya, padahal jauh sekali loh mbak suaranya. Di sini aja dalam rumah kadang nggak dengar suaranya. Keganggu ya. Cuman dalam kamar saya itu memang nggak begitu jelas. Cuman nggak tahu kalau radiasi atau gelombang suaranya. Tapi suara saya bisa didengarkan dengan jelas ya. Itu lagi ada konser dangdut, bukan bukan konser sih, ada pensi. Nggak tahu biduan dari mana. Bukan hajatan, memang ada special event gitu mbak. Selama suara saya masih bisa terdengar dengan nyaring di situ ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Nyaring ya. Saya habis minum air jahe, wedang jahe, jadi suaranya nyaring ya. Senyaring Ariel Noah atau senyaring Ariel Lin. Baik, kita tunggu 4 menit lagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti akan ada tambahan siswa lagi yang masuk sehingga kelas kita tidak sepi. Loh, kan suaranya Ariel Noah bagus toh. Atau suaranya Ariel Lin yang bagus, Mbak Ariel. Baiklah, cek 1 2 3, kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, kita mulai.
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di kelas saya lagi ya. Terakhir kita ketemu adalah di kelas sosiologi pada hari Senin kemarin. Nah, ini sudah hari Jumat. Itu artinya setiap hari Jumat kita akan bertemu selama 2 sesi mata pelajaran ya. Yang pertama ini selama kurang lebih 2 jam ke depan atau 80 menit waktu real time-nya kita akan belajar bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia. Mengingatkan teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita masuk di pertemuan yang kelima, di mana dulu saya pernah hutang sekali, kemudian tertabrak libur 1 kali ya, sehingga kita masih keteteran 2 kali pertemuan ya. Padahal sebentar lagi kalian akan melangsungkan ujian tengah semester, mungkin 2 minggu lagi kalian akan melangsungkan ujian tengah semester, karena dari pihak akademik sudah minta ya soal UTS-nya atau ujian tengah semesternya untuk segera dibuat. Dan alhamdulillah sudah saya buat. Nanti akan saya sesuaikan sesuai dengan materi yang akan yang telah kita pelajari hingga hari sebelum UTS, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa belajarnya jelas materi-materi mana yang dipelajari ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian. Ada 16 siswa yang sangat semangat datang tepat waktu, walaupun harus menunggu beberapa saat ya untuk supaya teman-temannya bisa sama-sama belajar dengan kita ya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian, terlebih dahulu seperti biasa kita awali pertemuan kelas bahasa Indonesia pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Selamat malam Mas Edo, silahkan masuk. Saya senang sekali kalau misalnya siswa sekalian tuh pada semangat masuk ya. Ini saya sudah melihat 19 siswa yang masuk. Biasanya kalau awal-awal di jam menit-menit pertama itu kan baru awal-awal ya, ada 8, 9 gitu ya. Nah, ini menit-menit pertama kelas dimulai sudah 19 siswa yang masuk. Enggak apa-apa Mbak Ica, ini baru dimulai kok. Ya, have a nice seat ya. Silahkan ambil posisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan ceramah saya dan sedikit latihan. Sedikit informasi teman-teman sekalian bahwa di kelas bahasa Indonesia ya, memang tidak seperti kelas IPS atau kelas sosiologi yang biasanya saya ampu. Jadi saya menerangkan dalam atau seluruh waktu pelajaran, menerangkan kemudian kalian menyimak. Tidak hanya itu saja, tetapi kalau di kelas bahasa Indonesia ini akan ada sedikit latihan-latihan untuk memberikan kalian itu keterampilan dalam berbahasa Indonesia ya. Nanti latihan-latihan entah itu mencari gagasan pokok seperti sebelum-sebelumnya, mencari inti paragraf atau dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman sekalian saya harapkan untuk partisipasinya ya. Jadi kalau misalnya nanti pas ada sesi latihan ya, latihan untuk menemukan sesuatu hal dari paragraf atau menemukan suatu kalimat, itu nanti kalian tolong partisipasinya ya. Yang bagi yang tidak sibuk, artinya yang bisa disambi ya, yang bisa disambi, yang pasiennya misalnya yang ditunggu tidak lagi rewel ya, dan pekerjaan lainnya yang sedang disambi atau sedang di apa bahasa Indonesia nya sambi itu ya sedang dikerjakan, itu tidak mengganggu, itu kalian bisa interaktif dengan saya ya, karena saya pengen juga melihat interaksi kalian, seberapa paham kalian nanti dengan materi yang sudah saya jelaskan, dan saya juga bisa memonitor atau mengetahui kemampuan saudara dalam memahami setiap skill atau keterampilan yang saya berikan.
Oke, baik. Kita mulai ya. Kita sudah masuk pertemuan kelima. Pada malam hari ini kita memulai materi baru. Dan ini lebih ke skill bahasa Indonesia ya, atau kemampuan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menemukan gagasan pokok dalam ceramah, kemudian menemukan inti kalimat dalam pidato gitu ya, artikel, dan yang terakhir kemarin kita sudah bisa menemukan inti, tema, latar, alur, penokohan dan sebagainya di hikayat. Malam hari ini saya akan tambah satu skill lagi, satu keterampilan dalam berbahasa Indonesia, yaitu tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif. Bagi kalian yang punya buku modul yang sudah dibagikan oleh pihak akademi, kalian bisa cek halaman 37. Ya, kalian bisa cek halaman 37 di buku modul tersebut, bahwa malam hari ini kita belajar paragraf induktif dan paragraf deduktif. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya paragraf induktif dan paragraf deduktif gitu ya, karena selama ini belum pernah mungkin yang pernah mendengarkan atau pernah menemui, kok ada ya namanya paragraf induktif dan paragraf deduktif, dan itu kalimatnya kok ini kedengarannya susah diucapkan gitu. Halo Mbak Ika, nggak bisa ya dengar suara saya dengan jelas ya? Yang lain gimana? Halaman 37 rangkuman. Masa? Sebentar. Saya cek dulu ya. Halaman 3. Bener kok Mbak, halaman 37 kok. Bukan halaman PDF-nya loh, halaman bukunya. Yang dicek halaman bukunya, bukan halaman itunya, bukan halaman kertasnya. Jadi kan di buku modul itu kan ada halamannya kan di bawahnya. Nah, itu yang dilihat. Bukan halaman per lembarnya, karena kan itu ada covernya kan ya, ada halamannya, ada apa namanya, halaman sampul depan. Ya, halaman sampul depan itu kan nggak ada halamannya. Jadi kalau kalian lihatnya dari halaman PDF-nya, filenya ya bukan halaman 37, tapi yang kalian lihat halaman bawahnya itu loh, yang pojok. Nah, judulnya betul katanya Mbak Fenty Nur Hanifah, itu menemukan paragraf induktif dan deduktif, atau pada malam hari ini adalah kita akan belajar tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif. Baik. Sudah ketemu? Oke, kita lanjut ya. Wah, ini sinyalnya kok muter-muter lagi. Gawat ini kalau lama begini. Aduh, kenapa setiap hari. Baik. Bukannya nggak sama. Yang diberikan sama Pak Farih loh. Bukan yang saya berikan. Yang diberikan sama Pak Farih. Kan ada dua tuh bukunya Mbak dulu. Jadi yang awal tuh diberikan Pak Farih, yang kedua saya berikan. Yang saya berikan itu hanya untuk pengayaan, artinya sebenarnya materinya sama saja, tapi bisa digunakan yang tempatnya Pak Farih. Saya menggunakan bukunya Pak Farih. Yang buku yang dari saya itu biasanya saya ambil untuk latihan-latihannya. Bagi yang tidak ada buku, bisa melihat dengan slide ya, atau papan tulis yang sudah saya tampilkan di sini. Baik, kita mulai. dari tadi mulai ya. Oke, kita mulai lagi. Kita akan bahas tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ini pendahuluannya. Nah,
Pada saat kamu membaca buku, ya, baik teks, wacana, tentu saja semua pernah dong membaca ya, entah itu membaca artikel, membaca teks, membaca koran, membaca buku, novel dan sebagainya, membaca status orang dan sebagainya ya. Biasanya gagasan pokok atau inti dari paragraf atau teks wacana itu ada di mana? Bisa menemukannya. Apakah di awal, apakah di akhir, atau ada di awal dan di akhir? Inti, misalnya ada sebuah status panjang gitu ya, terdiri dari satu paragraf, dan di dalam paragraf tersebut ada beberapa kalimat gitu ya, sehingga membentuk 6 baris. Nah, kira-kira yang selama ini kalian baca gitu ya, yang kalian pernah berpengalaman membaca, biasanya gagasan pokok atau inti dari bacaan tersebut itu ada di mana? Apakah ada di awal, apakah ada di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf? Ini Mbak Tari ini kan sering baca novel ya. Mbak Tari menyebutkan di awal dan di akhir. Kalau gitu, kalau baca novel, baca di awal sama di akhir aja udah paham ya Mbak ya, karena gagasan pokok biasanya membahas atau menerangkan inti dari cerita atau inti dari bacaan tersebut. Ada yang bilang di awal, ada yang cuma ketawa. Oh, baik. Ya, ketika kita membaca sebuah teks, wacana, kemudian paragraf, status ya, status Facebook gitu ya, status Twitter atau kalimat-kalimat di Instagram atau apapun itu di koran dan sebagainya, yang terdiri dari berbagai macam macam paragraf gitu ya. Gagasan pokok atau inti dari apa yang dijelaskan dalam teks wacana tersebut atau artikel atau paragraf itu biasanya ada di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi ini benar semua. Kadang-kadang ada orang yang membuat artikel itu intinya ada di awal, di paragraf, ketika itu sebuah paragraf bentuknya, gagasan utama itu biasanya ada di kalimat awal, biasanya ada di kalimat akhir juga, dan ada juga di awal dan di akhir. Itu campuran. Jadi semuanya mungkin ketika Anda membaca artikel, teks, paragraf, kemudian buku, itu mungkin ya gagasan pokoknya atau inti dari bacaan itu terletak pada kalimat awal atau di kalimat akhir, atau ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi semuanya benar ya, tergantung kita nanti bisa menentukan ini kira-kira jenisnya gagasan pokoknya yang di awal, yang di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini ya. Jadi kita akan menemukan kira-kira gagasan pokoknya ada di mana, di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nggak ada yang ada di tengah ya, adanya di awal, adanya di akhir, atau awal dan akhir. Nah, bacaan yang baik, teks wacana yang baik, atau paragraf yang baik itu harus memuat satu pokok pikiran pada kalimat utama, kemudian dijabarkan dalam beberapa pikiran penjelas dalam kalimat penjelas. Jadi kalau kalian membaca sebuah paragraf ya, wacana, artikel, atau apapun itu, dia disebut paragraf, wacana, teks, atau artikel yang baik apabila paragraf tersebut, wacana tersebut, teks tersebut, atau artikel tersebut itu memuat, harus ada satu pokok pikiran atau ada satu gagasan pokok yang terbentuk ya, yang berbentuk kalimat utama. Nah, setelah ada satu kalimat utama yang menjabarkan gagasan pokok atau pikiran utama, itu baru dari kalimat utama tersebut, dari gagasan pokok tersebut yang terbentuk pada satu kalimat, kemudian dijabarkan sehingga menjadi panjang ya. Nah,
Nanti akan ada contohnya biar kalian jelas ya. Gitu. Itu paragraf disebut paragraf, wacana, teks atau artikel yang baik. Itu harus ada satu pokok pikiran dalam sebuah kalimat utama. Oke, berdasarkan letak gagasan utamanya, sebuah paragraf itu dibedakan menjadi 3. Nah, ini akan kita pelajari tadi sesuai judul. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif, atau yang biasa disebut dengan paragraf campuran. Jadi ada 3 ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua adalah paragraf induktif, kemudian yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif atau yang disebut dengan paragraf campuran. Sampai di sini paham ya? Ada 3 macam paragraf jika dilihat dari letak gagasan utamanya ada di mana. Itu ya, ada 3. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf deduktif induktif atau yang biasa disebut paragraf campuran. Nah, kira-kira apa Pak bedanya? Apakah 3-tiganya ada bedanya? Apakah ada kesamaan ataukah sama sekali tidak ada bedanya? Gimana? Putus-putus? Yang lain gimana? Mbak Tari mengeluhkan suara saya putus-putus. Yang lain gimana? 22 siswa yang lain, apakah jelas? Apakah sama dengan Mbak Tari? Sehingga nanti saya bisa cross check kira-kira masalahnya ada di mana. Oh gitu. Oh, Mbak Fenty jelas, Mbak Aril jelas, Mbak Ika jelas. Oke, 3 orang menyebut sudah menjabarkan jelas. Mbak Ita jelas, Mbak Setia lumayan jelas. Berarti bukan di saya ya masalahnya ya, karena sinyal saya bagus. Mbak Umi putus-putus, Susi jelas. Oke, bagi yang putus-putus silahkan dicek lagi sinyalnya. Ya kali aja memang masalahnya dari sinyalnya. Kalau misalnya beberapa menit ke depan masih putus-putus, mungkin bisa keluar masuk lagi ya. Kali aja begitu. Dan beberapa waktu ini memang Wizik juga lagi maintenance. Biasanya kalau saya menguploadkan tugas itu cepet banget. Ini lama sekali. Jadi kenapa ya? Oleh karena itu kenapa saya tuh seringnya sebelum masuk kerja itu saya buat kelas dulu pagi-pagi subuh itu. Sekalian menguploadkan materinya. Takutnya kalau misalnya dadakan seperti misalnya pas masuk kelas kemudian saya uploadkan, nanti takutnya nggak masuk. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada 3 macam paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini dia yang disebut dengan paragraf deduktif. Kita akan belajar tentang paragraf deduktif terlebih dahulu. Oke, yang namanya paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Jadi diingat-ingat, deduktif ya. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya ada di awal kalimat. Ya. Kemudian dijabarkan dengan beberapa kalimat penjelas yang berada di bawahnya. Jadi diingat-ingat, yang pertama bahasan paragraf yang pertama adalah paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian setelah gagasan utamanya itu tertulis di kalimat pertama, ya di awal paragraf tersebut, kemudian akan ada anak kalimat lain yang sifatnya menjelaskan. Betul sekali Mbak Tari. Nah, ini bagannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bentuk sebuah paragraf kok susunannya seperti ini ya. Jadi ada
kalimat pertama yang dia menjelaskan gagasan pokok di dalam paragraf tersebut, kemudian bawahan-bawahannya kok menjelaskan dari kalimat utama tersebut, itu namanya paragraf deduktif. Ini bagaimana ciri-cirinya? Ya. Ciri-ciri kalimat deduktif itu ada dua. Yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, kalimatnya disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasan untuk menjelaskan pernyataan umum tersebut. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contohnya. Saya bacakan. Kulit merupakan benteng utama tubuh manusia. Begitu terkena panas, kulitlah yang menjadi tameng. Jika kulit sudah melepuh, panas akan merambat ke lapisan demi lapisan berikutnya. Nah, pada luka bakar derajat 1, kulit ari sebagian terbakar. Akibatnya, pembuluh darah terbuka dan kulit tampak memerah. Tanpa pengobatan apapun, luka bakar derajat 1 pada kulit akan sembuh dalam 1 minggu. Nah, ini contoh paragraf deduktif di mana inti atau gagasan pokok dari paragraf tersebut itu ada di awal paragraf, yaitu ini. Kulit merupakan benteng utama tubuh manusia. Ini kan membahas kulit ya, kulit sebagai benteng utama manusia. Nah, bawah-bawahnya itu menjelaskan kulit yang menjadi benteng utama manusia. Salah satunya adalah ya menjadi tameng ketika terkena panas. Belum full kok. Kenapa? Ada yang tidak bisa masuk? Layarnya bisa kelihatan ya? Oh, banyak yang nggak bisa masuk. Kenapa ya? Oke, nggak apa-apa. Coba biar dicoba lagi. Ya, saya sampaikan lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini contoh paragraf deduktif ya, di mana kalimat utamanya adalah berada di awal paragraf di kalimat pertama. Kan maksimalnya ada 25 Mas biasanya. Mbak, 25 siswa. Itu ini belum 25, jadi mungkin masih bisa masuk gitu. Oke. Kulit merupakan benteng utama tubuh manusia ya. Ini ngomongin kulit sebagai benteng. Jadi bawah-bawahannya itu pasti akan menjelaskan bagaimana sih si kulit itu bisa menjadi benteng. Salah satunya adalah fungsi kulit menjadi tameng ya. Itu menjelaskan. Kemudian akibat-akibatnya jika kulit itu rusak ya. Bentengnya rusak gitu, akan melepuh, kemudian bisa terbakar, kemudian pembuluh darahnya akan tampak gitu. Nah, berarti kan kalimat utamanya ada di awal paragraf, yang yang bawah-bawah ini hanya menjelaskan kalimat pertama tadi. Berarti ini adalah contoh kalimat atau paragraf deduktif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua adalah paragraf induktif. Kebalikannya dengan paragraf deduktif, bahwa paragraf induktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Jadi biasanya penjelasannya itu diuraikan terlebih dahulu di kalimat di awal-awal paragraf ya. Kemudian baru akhirnya gong biasanya disimpulkan ya. Nah, disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, biasanya itulah yang
merupakan kalimat utamanya. Jadi bagiannya seperti ini. Ini kebalikannya dari paragraf induktif tadi, bahwa ini kalimat penjelas dulu awal-awalnya bla 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 bla, dan kalimat terakhirnya ada di paragraf, kalimat utamanya gagasan utamanya ada di akhir paragraf ini. Nah, ini bentuk paragraf induktif. Paham ya? Nanti kita langsung contohnya saja biar kalian paham. Ya, betul, dikembangkan dari pola khusus semua dulu, penjelasan-penjelasan dulu baru ke umum. Ciri-ciri paragraf induktif ada 3. Yang pertama, diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus ya. Ada penjelasan-penjelasan yang dibeberkan gitu ya, direntangkan, yang dijelaskan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian habis penjelasan-penjelasan baru tuh disimpulkan dengan kalimat utama atau gagasan pokok. Ya, ini kebalikannya. Nah, setelah diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus, ciri yang kedua adalah kemudian digeneralisir atau disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan-penjelasan khusus tadi. Nah, kesimpulan itu yang merupakan kalimat utama ada di akhir paragraf. Seperti contoh berikut ini. Ya. Rumah sakit tipe A merupakan rumah sakit umum yang menjadi pusat rujukan tertinggi karena memiliki pelayanan medis yang lengkap dengan dokter spesialis dan subspesialis dari semua bidang dan alat-alat pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang mutakhir. Pada umumnya, rumah sakit tipe A terdapat di ibu kota provinsi dan digunakan sebagai pusat pendidikan. Rumah sakit tipe B merupakan rumah sakit yang memiliki tenaga dokter spesialis dari semua bidang. Sedangkan rumah sakit tipe C merupakan rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan dengan tenaga dokter umum, dokter gigi, penyakit dalam, kebidanan, bedah, dan kesehatan anak. Rumah sakit tipe ini biasanya terdapat di kabupaten atau kota madya. Sementara itu, rumah sakit tipe D adalah rumah sakit yang hanya memberikan pelayanan kesehatan umum dan gigi. Indonesia sudah memiliki keempat jenis tipe rumah sakit tersebut. Nah, ini kalau berdasarkan contoh ini ya, berarti ini adalah contoh paragraf induktif di mana kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ini kan tadi awal-awalnya menjelaskan tipe-tipe rumah sakit ya, ada tipe rumah sakit A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, dan rumah sakit tipe D, dan sudah disebutkan karakteristiknya, harus ada dokter spesialis, kemudian ada di mana ya, memberikan pelayanan kesehatan apa saja gitu ya. Kemudian baru di akhir paragraf tersebut disebutkan bahwa Indonesia sudah memiliki keempat jenis rumah sakit tersebut. Berarti ini adalah contoh paragraf induktif di mana kalimat utama atau gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Ya, paham ya? Dan ini yang terakhir, yaitu paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif ini sangat langka sebenarnya ya, jarang digunakan ketika kita membaca novel atau kita baca artikel, baca paragraf-paragraf biasa ya, teks, buku, narasi dan sebagainya. Biasanya itu sangat jarang digunakan. Nah, paragraf jenis ini adalah paragraf yang letak gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa paragraf jenis ini itu jarang sekali digunakan dalam penulisan berita. Biasanya digunakan dalam penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa-mahasiswa yang dia lagi menempuh program D3 atau program S1 atau S2 ya. Mereka akan membuat sebuah prakarya di akhir masa studinya, masa sekolahnya. Biasanya ada karya ilmiah seperti yang sudah saya sering
lakukan gitu. Jadi karena saya sebagai akademisi eh, harus menulis karya ilmiah minimal setahun sekali ya, harus ada penelitian-penelitian. Jadi yang saya gunakan, saya sering menulis dengan paragraf deduktif dan induktif, di mana inti gagasan pokok atau inti kalimatnya itu ada di awal dan di akhir. Ya, bagi mahasiswa S1 ya namanya skripsi. Bagi mahasiswa D3 namanya karya ilmiah. Bagi mahasiswa S2 seperti saya kemarin juga membuat sebuah karya tulis ilmiah yang sangat menyita waktu dan membuat stres ya. Namanya tesis ya. Nanti kalau ngambil S3 lebih rumit lagi. Tapi gak apa-apa, itu kan semua proses belajar ya. Jadi kalau kita tidak belajar kan kita tidak akan bisa tahu apakah suatu pekerjaan itu susah atau enggak. Kadang-kadang kita cuma tahu dari orang ya itu susah tuh, jadi kita sudah takut duluan untuk mengerjakan ya. Jadi mulai sekarang hilangkanlah rasa takut begitu, rasa takut tersebut kalau orang yang bilang. Selama kita belum melakukan ya kita belum bisa mengatakan bahwa itu susah, itu sulit ya. Jalani aja gitu ya, dicoba aja gitu. Ya itu. Nah, bagaimana ciri-ciri dari paragraf induktif deduktif tersebut? Ciri-ciri paragraf campuran itu adalah memiliki kalimat utama yang terletak pada awal paragraf dan kemudian ditekankan kembali pada akhir paragraf. Ya. Kemudian adanya pengulangan atau variasi pada beberapa kata kunci atau keyword pada awal dan akhir paragraf ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, biasanya kalau menulis karya tulis ilmiah ya, seperti saya misalnya, saya sering mengadakan atau melakukan penelitian di bidang kedokteran medis gitu ya. Saat saya melakukan penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah, saya menggunakan paragraf campuran ya. Paragraf deduktif dan induktif dalam satu tulisan. Pertama, biasanya saya akan menerangkan terkait dengan masalah, inti masalah apa yang saya usung dalam karya tulis ilmiah tersebut. Misalnya kayak kemarin saya meneliti tentang kecelakaan pada anak balita ya. Masalahnya apa? Jadi masalahnya ternyata memang keteledoran dari orang tua. Keteledoran dari orang tua yang tidak memperhatikan anaknya secara efisien gitu, sehingga anaknya keracunan, kemudian tabrak lari, kemudian tenggelam di sungai, kepleset di kamar mandi dan sebagainya. Itu kan pertama-pertamanya tentang kecelakaan anak balita. Kemudian di akhir paragraf atau di akhir karya tulis saya menyebutkan hasil penelitian. Itu kan berarti kan ada dua inti ya dari karya tulis saya. Oh, ternyata memang benar, ditegaskan kembali ya. Ya, kemarin saya meneliti seperti itu di kawasan Kulon Progo, di tempat saya di Jogja itu ya, waktu penelitian S1 saya itu tentang kecelakaan anak usia balita. Di sana kan sangat tinggi masalah tersebut. Nah, di sini saya menganalisis kenapa kok bisa tinggi ya. Ternyata hasilnya adalah memang mereka tidak aware atau tidak memperhatikan dengan betul keamanan anaknya. Mereka berpikir bahwa kepleset itu ya, anak kepleset di kamar mandi, kemudian main-main di sungai itu hal-hal yang biasa gitu, hal-hal yang biasa ya, biarin aja gitu kan, itu proses berkembang. Sebenarnya tidak seperti itu. Orang anak kepleset itu kalau misalnya kebentur kepalanya itu kan jadi bahaya gitu. Nah, itu akhirnya di kesimpulan itu saya mendapatkan data-data kan, kemudian saya simpulkan bahwa memang benar di kawasan Kulon Progo yang kemarin saya teliti itu tingkat yang paling tinggi itu adalah tentang keteledoran orang tua, di mana mereka menganggap bahwa mengawasi anak misalnya kepleset di kamar mandi itu hal yang biasa, awal dari pertumbuhan, mereka bilang begitu.
kemudian mainan-mainan kelereng gitu ya Pak. Usia balita kan sangat ini bahaya kalau mainan kelereng, mesti dimakan karena usia-usia begitu kan mereka sering memasukkan makanan ke dalam mulutnya, sehingga orang tua itu harus aware. Nah, gitu ciri-ciri paragrafnya. Jadi pertama kita menjelaskan masalahnya, kenapa di situ banyak kecelakaan. Kecelakaan itu sangat sangat harus diperhatikan, dan di akhir setelah saya mengungkapkan masalah tersebut, kemudian saya jabarkan semuanya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian kecelakaan jenisnya apa aja, dan akhirnya setelah penelitian dilakukan membuat kesimpulan bahwa di tempat itu faktor yang tinggi kenapa kebanyakan anak celaka itu ya mengalami kecelakaan karena orang tuanya yang teledor, menganggap kecelakaan itu hal yang biasa yang mengiringi tumbuh kembang anak, padahal tidak seperti itu ya. Nah, itu ciri paragraf campuran. Jangan khawatir, ini nanti juga akan ada saya kasih contoh. Nah, bagannya kalian bisa lihat seperti ini bentuknya. Jadi sebuah paragraf yang terdiri dari dua gagasan pokok atau dua kalimat utama, ada di awal dan di akhir, di tengah-tengahnya ini adalah penjelasan. Nah, ini contohnya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Semua pekerjaan sehari-hari kita membutuhkan manusia lainnya. Misalnya, saat kita makan, tentu kita membutuhkan petani untuk mendapatkan nasi, nelayan untuk mendapatkan ikan, dan peternak untuk mendapatkan daging. Semua aspek di kehidupan kita tidak luput dari bantuan orang lain. Bahkan untuk mati pun kita masih membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kalian bisa perhatikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, kalian juga paham kan bahwa makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini manusia adalah makhluk sosial. Nah, setelah itu penjelasan dari makhluk sosial tersebut. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Salah satunya adalah penjelasan bahwa manusia membutuhkan satu sama yang lainnya. Misalnya saja saat ingin makan, kita butuh petani untuk menanam padi terlebih dahulu sehingga kita bisa makan nasi. Kemudian kita butuh nelayan untuk mendapatkan ikan sehingga kita bisa makan ikan. Kemudian kita butuh peternak ya supaya kita bisa makan daging. Ya, segala aspek kehidupan tidak luput dengan bantuan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu semua adalah penjelasan dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahkan untuk mati pun kita masih membutuhkan orang lain, misalnya untuk mengubur dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, ini ada dua gagasan utama atau kalimat pokok di paragraf ini, sehingga ini disebut sebagai paragraf campuran atau paragraf induktif dan paragraf deduktif. Sebentar teman-teman, saya ada telepon masuk ya. Halo? Halo, ya? Meme ya? Lah, ini siapa? Aku lagi ngajar ya? Beneran? Sampai jam 10 malam. Soalnya 2 kelas ini. Sebentar ya teman-teman ya, ini lagi ada telepon. Oh piye ya, ono apa ya? Tak mute speaker. Piye. Lah kenapa? Kenapa?
cek 1 2 3, maaf ya. Teman saya. Ternyata teman saya udah lama nggak ketemu. Bisa dengar suara saya ya? Iya, dia udah lama sekali nggak ketemu. Kemudian tadi telepon pakai nomor baru lagi, jadi saya nggak tahu itu siapa. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu sebenarnya tiga materi tiga jenis paragraf yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, setelah ini akan saya berikan latihan, contoh, dan tentu saja kita akan bahas bersama-sama latihan itu sendiri. Jadi nanti teman-teman minta interaksinya untuk bisa menebak kira-kira yang pertama adalah itu jenis paragraf apa, kemudian kalimat utama atau gagasan pokoknya ada di mana ya. Jadi sangat gampang ya. Mari kita berlatih. Jadi kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk berlatih. Oke. Latihan yang pertama. Setelah ujian anak-anak diperiksa, saya bacakan ya paragrafnya ya. Setelah ujian anak-anak diperiksa, ternyata nilai mereka beragam. Sebanyak 20 siswa nilainya melebihi standar kelulusan. 10 siswa mendapat nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan nilai di bawah standar. Bisa dikatakan, kegiatan belajar di kelas ini cukup berhasil. Kira-kira ini jenis paragraf apa? Apakah induktif, apakah deduktif, apakah induktif deduktif? Dan kalimat utamanya ada di mana? Monggo. Ya, dicermati lagi ya. Biasanya paragraf seperti ini yang menjebak. Saya ulangi lagi, tadi deduktif jika di awal, induktif jika di akhir. Kalau campuran itu ada di awal, ada di akhir. Yang mana kira-kira? Saya bacakan lagi bagi yang tidak bisa lihat. Setelah ujian, anak-anak itu diperiksa. Ternyata nilai mereka beragam. Sebanyak 20 siswa nilainya melebihi standar kelulusan. 10 siswa mendapatkan nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan nilai di bawah standar. Bisa dikatakan, kegiatan belajar di kelas ini cukup berhasil. Yang mana? Apa kira-kira? Ayo. Macam nih jawabannya ya. Ada yang bilang induktif, ada yang bilang deduktif, ada yang bilang campuran. Ya, saya kira dari jawaban-jawaban kalian itu ada yang benar. Karena semuanya dijawab ya. Besok kalau UTS begini aja ya. Soalnya ya. Ada yang belum jawab? Jangan diconteng semua, nanti saya bingung kasih nilainya gimana. Oke, Mbak Tari menyebutkan bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini cukup berhasil, maka dia bilang induktif. Ya, kita cek ya bersama-sama apakah ada dari jawaban kalian yang benar. Baik, kita teliti bareng-bareng lagi. Setelah ujian, anak-anak diperiksa, ternyata nilai mereka beragam. Nah, ini kalimat pertama ya.
Kemudian kalimat kedua, sebanyak 20 siswa nilainya melebihi standar kelulusan. Kalimat ketiga, 10 siswa mendapatkan nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan nilai di bawah standar. Dengan demikian, kalimat kedua dan kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat yang pertama, karena tadi di kalimat pertama itu menyebutkan bahwa nilai mereka beragam. Beragam ini kan artinya bermacam-macam ya. Jadi ada yang 20 siswa nilainya lebih dari standar, kemudian 10 siswa mendapatkan nilai tepat pada kelulusan, kemudian tidak ada yang seorang pun yang mendapatkan nilai di bawah standar. Berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat pertama. Ya. Berarti kalimat deduktif ya, karena ada kalimat utama yang ada di awal. Tapi jangan dulu, kita belum membaca kalimat terakhir. Bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini cukup berhasil. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa ini adalah kalimat utama, cukup berhasil. Karena apa? Di sini dijelaskan yang namanya berhasil itu kalau banyak siswa itu mendapatkan nilai di atas standar kelulusan atau pas ada di standar kelulusan, karena dia tidak bilang bahwa tidak ada seorang pun yang berada di bawah standar nilainya. Berarti jenis paragraf ini adalah paragraf campuran. Jadi ada kalimat utamanya di deduktif dan kalimat utamanya ada di induktif. Jadi paragraf deduktif induktif, berarti paragraf campuran. Ya, yang teliti ya. Jadi memang kelihatannya mudah, tapi kita butuh ketelitian. Jadi kadang-kadang iya ya, kita lihat ini apa namanya kalimat-kalimat penyertanya. Jadi kalau misalnya dia menjelaskan kalimat utama, di mana kita lihat kalimat utamanya, apakah di bawah juga ada kalimat utama yang kemudian yang tadi saya bilang kalau paragraf campuran itu biasanya ada dua, yang kedua itu biasanya untuk menyimpulkan ya. Jadi ini latihan satu ini ya, jenis paragraf deduktif dan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran ya. Contoh lagi ya, ini saya menyiapkan 4 contoh. Latihan yang kedua, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang ada di alam. Demikian pula dengan tumbuhan dan manusia yang memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu akan mati jika tidak makan dan minum. Jadi, binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kira-kira ini jenis apa? Ya, saya tunggu ya, sambil saya mencermati juga. Udah pada paham ya? Kita coba lagi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Jadi kata kuncinya adalah perlu makanan dan minuman. Manusia, semua makhluk hidup perlu makanan dan minuman. Nah, ini adalah kalimat pertama ya.
Kita lihat kalimat kedua. Binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang tersedia di alam. Binatang adalah termasuk makhluk hidup. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama ya. Kemudian kita lihat kalimat ketiga. Demikian pula dengan tumbuhan dan manusia yang memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuhan dan manusia juga termasuk makhluk hidup, dan tumbuh berkembang ini merupakan bagian dari kelangsungan hidup ya, bagian dari hidup. Jadi kalimat ketiga ini juga menjelaskan kalimat pertama. Kemudian yang kedua, yang kalimat keempat, semua makhluk hidup akan mati jika tidak makan dan minum. Masih menjelaskan kalimat pertama, karena perlu makan minum untuk hidup. Jadi kalau tidak makan dan tidak minum akan mati. Berarti kalimat keempat juga menjelaskan kalimat pertama. Nah, bagaimana dengan kalimat keempat? Ini titik kuncinya ada di sini. Apabila kalimat keempat ini masih menjelaskan kalimat pertama, berarti dia paragraf deduktif. Tapi kalau kalimat terakhir ini menyimpulkan sesuatu, berarti dia termasuk paragraf campuran. Kita coba lihat. Jadi binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Berarti dia menjelaskan ya, menjelaskan kembali dengan menarik kesimpulan bahwa agar dia bisa hidup, melangsungkan hidup, menekankan kembali di kalimat pertama, dia menarik kesimpulan. Jadi latihan kedua ini masih sama, kesimpulannya adalah paragraf campuran. Kalimatnya ada di awal, kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir. Jadi paragraf campuran. Oke, selanjutnya yuk, agak cepat aja. Latihan yang ketiga. Kemacetan sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Kemacetan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, jumlah kendaraan yang ada di Jakarta tidak seimbang dengan luasnya jalan. Kedua, kurangnya kedisiplinan bagi semua pengguna jalan. Ketiga, kemunculan tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas seperti pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketidaktegasan aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Saya tunggu lagi. Ada yang belum menjawab? Ya, saya kira teman-teman sekalian sudah paham ya. Kita coba cermati lagi. Kemacetan sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Berarti ini membicarakan tentang kemacetan Jakarta. Kemudian kemacetan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. Jadi kalimat utamanya di sini ini bisa jadi kalimat utama juga ya. Pertama, kedua, ketiga, dan terakhir itu adalah penjelasan. Jadi kalimat utamanya adalah dua kalimat awal ini. Nah, dua kalimat awal ini adalah kalimat utamanya. Jadi dari kemacetan sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Kemacetan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Jadi untuk latihan 3 ini jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Ya, benar.
lagi ya, satu kali lagi ya. Sebentar ya, masih satu soalnya. Latihan yang keempat. Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan. Banyak sampah yang menumpuk akibat kita sering membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi, mendangkalnya permukaan saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan banjir selalu datang setiap hari. Latihan keempat adalah paragraf apa? Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan. Banyak sampah yang menumpuk akibat kita sering membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi, mendangkalnya permukaan tanah saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan banjir selalu datang setiap hari. Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah paragraf induktif. Jadi kalimat utamanya ada di banjir selalu datang setiap hari, tidak heran karena aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, kemudian permukaan tanah sekarang jadi dangkal, disusul dengan musim penghujan sehingga banjir itu bisa datang setiap hari. Ya, jadi paragrafnya adalah namanya paragraf induktif. Kalimat utama ada di akhir paragraf. Oke, saya kira itu saja ya bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di kelima bahasa Indonesia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita break terlebih dahulu untuk masuk di kelas PPKN sebentar lagi. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya tunggu di kelas PPKN ya. Mudah-mudahan masih semangat dan tidak ngantuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.